Jumpa lagi Jaga Ribut TV. Ya, ini bukan laptop kecil, bukan. Ini juga bukan alat gaming lain, bukan konsol, bukan. Ini adalah sebuah smartphone. Ini adalah Asus ROG Phone 3 lengkap dengan aksesorisnya. Mungkin ini yang membuat Asus menggunakan slogan Game Changer. ROG Phone 3 kita udah pernah bikin teasernya atau previewnya sebelumnya. Sekarang kita nge-review produk lengkapnya nih. Lengkap banget ya. Masih kelihatan kayak handphone gak nih? Oke, kita lihat dulu paket penjualannya yang standar. Ini kalau ini udah full aksesoris ya. Paket penjualan standarnya adalah isinya ada unit ROG Phone 3, ada adapter atau chargernya, kemudian ada kabel USB Type-C to Type-C, ada adapter untuk jack audio ya. Jadi jack audio 3,5 mm ke USB Type-C. Lalu ada aero case-nya, ini klasik sekali case-nya. Ada SIM card ejector dan ada paket dokumen. Sekarang mari kita lihat bodinya. Di sisi depan dan belakang kita lihat ini bodinya dari gelas ya, dengan frame aluminium atau metal. Sisi depannya pakai Gorilla Glass 6. Nah, desainnya memang dioptimalkan untuk desain yang landscape ya, bukan berdiri. Dia optimal buat landscape sebetulnya. Opsi warnanya adalah black glare atau ya hitam. Untuk dimensi ini cukup besar, cukup tebal juga, dan bobotnya memang cukup berat juga di 240 gram. Nah, kalau diberdirikan kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada tombol power dan tombol volume up and down. Ada mikrofon juga di situ, ada 2 air trigger 3, maksudnya ada 2 unit air trigger 3 ya. Di area dekat ujung atas dan bawah ya kalau diberdirikan. Lalu kalau kita lihat bagian atas ada mikrofon lagi di situ. Lalu di sebelah kiri ada side mounted USB-C port. Jadi ada yang di sampingnya gitu ya. Type-C-nya ada beberapa colokan memang di sini ya. Lalu ada SIM tray yang isinya adalah 2 nano SIM. Iya, cuma nano SIM, tidak ada micro SD port di situ memang ya. Oke, sebagai catatan di sini ya, port warna merah ini artinya bukan untuk dicolek USB-C biasa ya. Kalau mau pakai buat ngecharge atau buat headset, pakainya yang kiri, jangan sampai salah colok, oke? Nah, kita pindah ke bagian bawah. Di sini ada USB Type-C lagi dan ada mikrofon di sini ya. Nah, kalau kalian mau nyambungin si smartphone ini ke display out atau monitor atau TV, itu bisa dilakukan pakai port USB yang di samping, bukan port USB yang di bawah ini. Kita pindah ke sisi belakang. Kita lihat di sini ada sistem kamera utama. Ada main kamera 64 megapiksel yang pakai Sony IMX686 f1.8 dan ini adalah lensa 6P. Lalu ada kamera ultra wide angle 125 derajat. Ini lebar ya, 13 megapiksel f2.4. Ada juga sebuah kamera makro 5 megapiksel f2.0. Kemudian ada LED flash. Dan untuk kemampuan videonya ini bisa mencapai 8K. Ya, 8K 30 fps. Lalu untuk pilihan slow motion ada 4K 120, ada 1080p 240 dan ada 720p 480 fps. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada logo ROG dengan RGB lighting. Di sini juga kita lihat ada sebuah mikrofon. Lalu kita pindah ke sisi depan ya. Di sini kita lihat ada game effect. Ada dual front facing speaker dengan direct HD sound. Sistem ini terdiri dari 7 magnet stereo speaker dan ada dual NXP TFA 9874 Smart Amplifier. Niat banget ya untuk audio ya. Nah, kalau untuk kualitas suara speaker, kalau kita bilang sih ini lantang suaranya, jelas lantang. Tapi memang lucunya mungkin ini tidak selantang yang sebelumnya. Cuma yang jelas ini lantang dan rapih suaranya ya. Nah, stereo speaker yang ada kayak begini, kanan kiri begini, enaknya kalau ngadep ke kita. Karena memang ya ngadep ke kita speakernya. Jadi bukan ke samping-samping, dia nggak ngelebar-lebar ke samping, tapi langsung direct ke kita. Oke, lalu kita lihat tengah-tengah ini ada layar 6,59 inci. Dan ini adalah panel AMOLED. Resolusinya Full HD Plus 2340x1080 pixel. Dengan refresh rate 144 Hz. Touch sampling rate-nya bukan 180 Hz seperti yang lain, dia 270 Hz. Dan response time dari sistem layar ini adalah 1 millisecond. Ini juga layar 10 bit HDR display. Urusan Netflix aman. Kita udah bisa lihat Full HD HDR pula di situ ya. Dan ini adalah layar dengan penyimpangan warna atau delta E kurang dari 1. Color gamutnya pun wow, seru banget. 153,7% sRGB atau 108,8% NTSC atau 133,3% DCI-P3. Ini layar apa sebenarnya? Gila banget.
banget ini layarnya. Keren ya. Peak brightness-nya ada di 1000 nits. Dan layar ini juga sudah comply ke TUV Low Blue Light ya. Jadi ini layar yang aman buat mata dan nyaman dilihat. Layar ini juga sudah dilengkapi dengan Flicker Reduce Certification ya, dan ada in-display fingerprint sensor di sini. Di sisi muka ini juga kita bisa menemukan sebuah kamera selfie 24 megapiksel f2.0 dengan perekaman video sampai dengan 1080p 60 fps. Nah, sekarang kita masuk dalam prosesornya atau SoC-nya. Dia menggunakan Snapdragon 865 Plus 7 nanometer seperti biasa. Ya, ini adalah salah satu smartphone pertama yang diumumkan dengan Snapdragon 865 Plus. Bukan 865, 865 Plus. Dimana di sini Kryo 585 Prime-nya emang lebih kencang ya. Kemudian GPU Adreno-nya juga lebih kencang di sini. Dia juga menggunakan DSP Hexagon 698. Lalu ada 5th generation Qualcomm AI Engine, ada ISP Spectrum 480, ada modem eksternal X55 5G, dan ada 3 MB sistem level cache. Dan untuk RAM, dia menggunakan 8 GB LPDDR5 dengan storage internal 128 GB UFS 3.1 untuk versi resmi Indonesia. Ya, memang harus ada varian-varian lain, tapi untuk versi resmi yang awal kita lihat adalah yang versi 8 GB RAM dengan 128 GB UFS 3.1 ini ya. Untuk baterai masih sama besar 6000 mAh dan ini support Quick Charge 4.0 dan USB PD 3.0. Untuk OS dia menggunakan Android 10 dengan ROG UI. Sensor-sensor udah nggak usah dibahas lah. Lengkap gila kalau sensor-sensor ya. Kalau fitur keamanannya ada fingerprint in display, ada face unlock, konektivitas Wi-Fi 6 2x2 MIMO, dan untuk Bluetooth sudah 5.1 dan dia juga sudah dilengkapi dengan NFC. Sudah wajar ya. Untuk sistem pendingin dia menggunakan GameCool 3 dengan Advanced 3D Vapor Chamber dengan Large Heatsink. Jadi ini yang nanti akan memastikan bahwa prosesor yang tadi atau SoC yang tadi bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan karena suhu ya. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai air trigger-nya. Ini adalah air trigger 3 ya. Ada sejumlah peningkatan dibandingkan air trigger 2 dari ROG Phone 2, termasuk hadirnya input gesture yang baru. Ada motion sensor control yang bisa mendeteksi vertical shake untuk input. Ada dual partition button, 2 tombol virtual di area kiri dan kanan. Kemudian ada slide and swipe di area sensor untuk simulasi gerakan layar. Ada finger resting, bisa naruh jari di area sensor tanpa mengaktifkan. Kemudian ada continuous trigger. Ini terus menekan area sensor jadi input continuous di sini ya. Dibanding ROG Phone 2, air trigger di sini haptic feedbacknya berasa lebih kuat aja gitu. Jadi rasanya jauh lebih responsif. Kemudian kita masuk ke Asus Armoury Crate. Ini adalah hub untuk kontrol performa gaming. Tool untuk monitoring dan kontrol performa ROG Phone 3 itu adanya di sini ya. Ini bisa digunakan untuk mengatur parameter performa, display, lighting effect, button mapping, dan macam-macam lah yang bisa disetting beda-beda untuk tiap game. Daftar game yang support fitur spesifik ROG Phone 3 itu juga adanya di sini. Kita bisa cek mana yang support refresh rate 120Hz, 44Hz, mana yang support Twin View, dan mana yang udah support ROG Kunai. Kunai. Oh, ini Kunai udah terpasang di sini ya. Lalu kemudian ada juga X Mode. Ini by default adalah mode performa terbaik dari ROG Phone 3 dengan parameter performa yang sudah diatur sendiri oleh Asus. Ini bisa digunakan dengan profile yang dibuat sendiri ya. Bisa juga kalau digunakan dengan profile yang dibuat sendiri bisa digunakan untuk nurunin performa agar baterai nggak boros. Jadi bisa di-set supaya irit. Kemudian ada yang namanya Game Genie. Ini adalah overlay in-game untuk akses ke beberapa menu atau fitur pendukung gaming. Fitur seperti blokir notifikasi dan panggilan, set koneksi mode ke data only, ini yang mencegah koneksi seluler pindah ke 2G atau 3G. Terus bisa juga ngunci brightness layar atau buka aplikasi lain dalam floating window. Kemudian ada fungsi record dan record 10 detik ya. Akses ke fungsi live streaming serta bisa merekam atau menjalankan makro. Dia juga bisa mengganti refresh rate layar on the fly dari dalam game. Siapa tahu lagi mikir, oh saya maunya lebih irit. Ya, on the fly, ganti aja gitu ya. Dia juga bisa membuka overlay informasi parameter kinerja dari frame rate, CPU, GPU, baterai, dan juga bahkan bisa cek temperatur juga ya. Ini baru ROG Phone aja yang bisa ngasih info selengkap ini. Lalu ada juga switch on off untuk air trigger 3. Dan dia juga bisa nampilin crosshair. Ini fitur-fitur yang agak-agak bociting nih. Crosshair ini ya. Tapi bisa juga dipakai buat latihan sih ya. Dan banyak lagi fitur-fitur yang lain. Ini segudang fitur adanya di sini.
Lalu ada lagi yang namanya Asus Power Master. Ini fitur battery saving baru di ROG Phone 3. Ada yang namanya Custom Charging Limit. Jadi bisa ditahan sampai 80%. Jadi ini untuk memperpanjang umur baterai. Ada juga Slow Charging. Jadi membatasi charging cuma 10 watt aja gitu ya. Kemudian Schedule Charging. Membuat charging dilakukan perlahan dan mencapai 100% pada saat jadwal normal kita akan menggunakannya. Kemudian ada opsi battery mode. Kita bisa pilih sesuai dengan pola penggunaan. Dan tersedia juga opsi custom kalau ingin mengatur secara manual. Lalu beranjak ke audio, dia juga ada audio wizard dengan optimisasi untuk direct-nya. Ada fitur tuning audio dalam bentuk equalizer, terdapat preset dari direct untuk headset Asus ROG, jadi tidak perlu ngelakuin tuning manual untuk headset-headsetnya ROG tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke aksesoris. Ya, karena benda satu ini syarat dengan aksesoris, kita bahas Aero Active Cooler 3. Ini aksesoris pertama yang kita bahas. Versi terbaru dari aksesoris pendingin khas lini ROG Phone ini disebut menawarkan kipas dengan RPM 40% lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Dilengkapi dengan kickstand untuk satu tingkat kemiringan. Terhubung ke side mounted port di ROG Phone 3. Jadi sekarang dia multifungsi, nggak cuma dinginin doang tapi bisa untuk memberdirikan juga gitu ya. Dia punya satu port audio 3,5 mm dan satu port USB Type-C. Iya, jadi kalau misalnya sudah pakai ini, kalian bisa colok audionya biasa aja tanpa harus pakai adapter-adapter. RGB lightingnya juga bisa diatur warna dan efeknya. Nah, gini, Aero Active Cooler ini dibutuhkan loh untuk mengaktifkan X Mode level 3. Iya, kalau mau sampai ke level 3 harus pakai yang satu ini. Di mana performa smartphone akan dimaksimalkan limit performanya. Ada 3 level X Mode ya, jadi ada 1, 2, dan 3. Tanpa Aero Active Cooler, X Mode maksimum cuma sampai level 2 doang. Jadi ini dibutuhkan untuk unlock potensi tertingginya ya. Kemudian ada yang namanya TwinView Dock 3. Ya, ini yang kalian lihat dari tadi ini si TwinView Dock 3 ya. Versi terbaru dari aksesoris grip dengan layar tambahan untuk lini ROG Phone. Nah, layarnya adalah layar 6,59 inci AMOLED 144Hz, resolusinya Full HD+. Uniknya, si ROG Phone 3 itu juga bisa menggunakan TwinView Dock 2 ya. Jadi bisa pakai TwinView Dock 2 juga, nggak harus pakai yang 3. Jadi kalau masih ada punya yang lama, bisa dipakai. Dari sisi dimensi, spek, dan compatibility hampir sama aja. Perbedaannya memang ada di refresh rate. Kalau misalnya yang versi 2 itu 120 Hz, kalau yang versi 3 itu adalah 144 Hz. Nah, Twin Dock ini punya baterai 5000 mAh, jadi dock ini juga bisa bekerja sebagai power bank. Dan dock ini juga dilengkapi dengan satu buah kipas. Ya, jadi nggak ditutupin terus dibiarin kepanasan, ada kipasnya di situ. Dia juga punya satu port audio 3,5 mm dan satu port USB Type-C. RGB lighting juga bisa diatur warna dan efeknya. Lalu kita lihat ada tombol volume dan power di bagian layar atas. Ini bisa gantiin tombol di smartphone, karena saat dipakai kan tombol di smartphone-nya nggak bisa dipencet-pencet ya. Oh ya, Asus juga bilang ini alasan ROG Phone masih pakai fingerprint di layar karena kita masih bisa unlock fingerprint walaupun dalam kondisi terpasang di sini. Nah, setelah aksesoris yang epic itu, aksesoris berikutnya yang kita lihat di sini adalah ROG Clip. Ini sebuah aksesoris yang bisa memanfaatkan DualShock 4, Xbox One Controller, dan Stadio Controller. Ini fungsinya bisa masang ROG Phone 3 ke controller-controller tersebut ya. Paket penjualnya dilengkapi dengan kabel USB Type-C to micro USB untuk menghubungkan si ROG Phone 3 ke controller. Kemudian ada lagi Kunai 3 Gamepad. Jadi ini varian terbaru dari gamepad lini ROG Phone. Desainnya modular dan bisa digunakan dalam 3 mode. Yang pertama adalah handheld mode, jadi dipasang di kanan kiri ROG Phone dengan menggunakan casing ROG Kunai 3 bumper. Kemudian bisa mobility mode, jadi stand alone, jadi dengan desain ringkas, mudah dibawa. Kedua sih dipasang ke ROG Kunai 3 charger ya. Lalu ada all in one mode, jadi stand alone yang nyaman dipegang. Ini menambahkan ROG Kunai 3 grip ke dalam si yang mobility mode. Jadi kalau mobility mode tadi kecil, kalau all in one mode itu lebih besar aja, bentuknya lebih enak karena ada tambahan gripnya. Nah, ini bisa dihubungkan melalui USB Type-C maupun Bluetooth. Tombolnya banyak loh, ada A, B, X, Y di gamepad sisi kanan, ada LB dan LT di area shoulder gamepad sisi kiri, ada RB dan RT di area shoulder gamepad sisi kanan. Ada M1, ada M2, ada thumbstick satu di masing-masing sisi, ada D-pad dengan individual button di gamepad sisi kiri,
Ada 4 buah tombol shortcut, 2 di masing-masing sisi, dan ada switch mode USB atau Bluetooth. Dan tentunya sudah disiapkan juga sebuah case untuk bawa si ROG Kunai 3 ini dalam kondisi mobility mode, nggak usah dilepas-lepas, jadi bisa langsung dibawa gitu aja ya. Kemudian aksesoris berikutnya adalah lighting armor case ya. Casing ini yang bisa menampilkan efek RGB dengan memanfaatkan RGB LED flash di ROG Phone 3. Nah, hal yang menarik dari ROG Phone adalah sebagian besar aksesorisnya bisa digabungkan satu dengan yang lain. Contohnya, kita bisa gabungin ROG Phone 3 plus Kunai 3 gamepad yang dipasang di ROG Kunai 3 bumper plus TwinView Dock 3 biar bentuknya jadi seperti yang kalian lihat dari tadi ini. Iya, ya bentuk yang ajaib satu ini, yang besar ini, itu hasil gabungan dari si ROG Phone di bagian bawah sini dengan semua aksesoris-aksesorisnya. Aero Active Cooler 3 ini kita bisa pasang ketika ROG Phone 3 ini sedang pakai casing resminya ROG Phone 3 ya. Baik casing aero case bawaan, kunai bumper atau lightning armor case. Ini kan ada beberapa dulu ya di awal itu nggak bisa. Kalau pakai casing ya udah si coolernya nggak bisa dipasang. Kalau sekarang sudah disetting bisa dipasang. Oke, sudah cukup dengan aksesoris yang berlimpah ruah itu. Mari kita masuk ke pengujian. Pengujian benchmark ya. Benchmark kita jalankan dengan X mode aktif dan tidak aktif kecuali di Antutu 7 dan 8 di mana kami tidak bisa matikan X mode yang secara aktif otomatis hidup pada saat benchmark berjalan. Nah, kita bisa lihat Antutu 7 di X mode udah hampir mencapai 500.000 skornya di 495 ribuan. Lalu Antutu 8 di dalam X mode dia dapat 637.403. Tinggi banget ini memang. Kemudian di Geekbench kita lihat juga Geekbench 4 single core dan multi core-nya tinggi sekali. Dalam X mode ya kita tidak lihat ada perubahan yang berarti waktu pindah ke X mode ya. Lalu di Geekbench 5 kita juga bisa lihat bahwa single core dan multi core-nya juga tergolong tinggi banget dan X mode membantu dia meningkatkan tapi hanya sedikit memang. Ya, kelihatan di core nggak terlalu pengaruh. Kalau kita pindah ke 3D gimana? GFX Manhattan 3.1 kita lihat dalam X mode dia langsung naik ke 93 fps. Nah, baru kelihatan nih. GFX Bench Car Chase Off kita lihat normal 55 fps di X mode sayangnya tidak gitu naik, masih di 55 fps juga. Lalu 3D Mark Slingshot Extreme kita lihat, nah ini lumayan terasa juga normalnya di 9 ribuan, di X mode dia naik ke 10 ribuan poinnya. Untuk gaming kita nanti janji kita akan bikin tes gaming yang lebih komprehensif lagi. Untuk sementara kita tes beberapa gaming dulu ya. Demi performa yang maksimal kita langsung gunakan X mode untuk tes gaming plus Aero Active Cooler sebagai pendinginnya. Oke, PUBG Mobile ya. Opsi setting tertinggi ada 3, HDR Extreme 60 fps, Smooth 90 fps, atau Ultra HD Ultra 40 fps. By default belum bisa kita pakai grafis Ultra HD Extreme atau 90 fps. Biar nggak terlalu banyak konfigurasi, akhirnya kita oprek dikit dan kita paksa settingannya jadi Ultra HD 90 fps aja pakai Hex Editor ya. Biar cepat aja kita pingin lihat ya. Kita bisa pakai Hex Editor atau pakai metode replace file active.save. Hasilnya adalah kita dapat 88 sampai 90 fps. Stabil banget ya. Luar biasa performance-nya memang. Lalu Honkai Impact 3. Ini game momok sekali kayaknya ya, berat sekali game satu ini ya. Kita pakai setting nomor 4, kita unlock 144 fps. Scene ringan kita dapat 70 sampai 90 fps, di scene berat kita dapat 40 sampai 60 fps. Sayangnya memang 144 fps cuma bisa didapetin di menu-menu depan aja gitu. Di battle kita belum bisa dapetin 144 fps. Lalu kemudian kita juga coba Rockman X-Drive ya. Setting high 144 fps, kita bisa dapat 140 sampai 144 fps ya. Jadi kalau kita bicara dukungan game 144 fps, masih banyak game lagi yang lain yang support 144 fps. Kalian bisa lihat aja di menu Armory Crate Featured ya. Dan nggak mungkin kita tes semuanya, terlalu banyak untuk sekarang. Nanti kepanjangan parah ini videonya ya. Untuk smartphone Android diperlukan kerjasama khusus antara vendor dan game developernya ya. Untuk bisa mencapai 120 fps, 144 fps supaya bisa mendukung layarnya yang 144 fps. Sejauh ini pengujian kami, kita lihat Asus adalah yang paling niat dan menghadirkan paling banyak game yang support 120 sampai 144 fps. Nah, kalau kita bicara soal dukungan aksesoris game di Armory Crate, kita kan udah bisa lihat ya game apa aja yang mendukung Kunai Gamepad dan juga TwinView Dock gitu ya. Kita ambil contoh aja Asphalt 9 dengan TwinView Dock, layar bawah akan jadi map dan balapannya itu di layar yang atas. Ini asik banget sih. Jadi asiknya tuh walaupun gamenya belum tentu support TwinView, tapi kita sebetulnya tetap bisa pakai layar kedua untuk multitasking. Misalnya nih, layar 1 gaming, layar 2 buat nonton tutorial di YouTube. Bisa.
Untuk kunai gamepad, kalau gamenya sudah support by default, tombolnya akan berfungsi otomatis, tinggal pakai aja. Untuk game yang belum disupport, kita tetap bisa pakai pengaturan dengan key mapping manual ya. Jadi kalau nggak support, ada key mapping manual, tenang. Oke, banyak yang nanya bagaimana dengan throttlingnya. Apakah panas mengganggu? Apakah dia kepanasan kalau main game? Oke, kita tes sesuai permintaan. Kita pakai aplikasi CPU throttling test dengan durasi 30 menit. Suhu ruangan pakai AC tentunya sekitar 25 derajat Celcius. Ini penting, suhu ruangan tuh berpengaruh banget ya. Ya kalau kalian tengah lapangan dan panas-panasan ya jelas pasti kepanasan. Kita coba dulu ya dengan X mode-nya off. Hasil tes throttling tanpa cooler adalah di 88%. Sementara pakai Aero Active Cooler kita lihat hanya di 92%, jadi tetap bagus ya. Skornya ada di 220 ribuan, 230 ribuan. Suhu CPU-nya juga di 94 derajat dan 95 derajat Celcius. Suhu permukaan layar masih ada di kisaran 40-an derajat Celcius. Suhu bodi belakang ada di 40-an derajat Celcius. Kecuali kalau pakai Aero Active Cooler itu bisa di bawah. Bisa ada beberapa poin di bawah 40 derajat Celcius. Lalu kita hidupkan X mode di level 2 ya. Hasil throttlingnya tanpa cooler di 86%. Agak sedikit turun 2%. Dengan Aero Active Cooler kita lihat bahwa dia masih tetap di 90%. Malah ini kita dapat 94% dengan Aero Active Cooler ya. Agak lucu. Kayaknya di X mode on level 2 dia agak sedikit nyuekin suhunya. Coba kita lihat karena skornya naik juga nih. Skor-skornya naik dan kita lihat walaupun throttlingnya katanya 86%, tapi skornya meningkat semuanya ya. Nah, kita bisa lihat di sini suhu CPU-nya juga masih tetap di 90-an derajat Celcius, tapi kita bisa lihat bahwa suhu bodi belakangnya itu agak meningkat sedikit ya. Terutama untuk yang pada saat pakai Aero Active Cooler. Jadi kayaknya dia sedang membuang panas yang lebih banyak. Lalu untuk X mode level 3 ini hanya bisa pakai Aero Active Cooler doang. Kita lihat tetap aja throttling di 95%, jadi nggak ada masalah, masih tetap bagus. Performance-nya juga naik dan suhunya juga naik sedikit. Jadi kesimpulannya emang pakai Aero Active Cooler ini cukup bantu meredam suhu permukaan. Perlu diingat, suhu CPU itu nggak sama dengan suhu permukaan ya. Jadi kalau mau performanya maksimal, X mode itu harus nyala. Kalau nggak nanti performanya ketahan. Karena performa dilepas, suhu pasti naik dan itu wajar-wajar aja sebetulnya. Nah, X mode level 3 memang membuat sedikit lebih panas, tapi juga sedikit lebih stabil dibandingkan level 2. Walaupun nggak segitu jauh ya bedanya ya. Titik terpanas ada di daerah dekat frame, sangat disarankan pakai cooler kalau kalian nggak mau kelingkingnya agak-agak hangat gitu ya. Ya, lagian coolernya oke banget ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tes baterai. Video playback dengan layar 60 Hz kita dapat 25 jam 8 menit. Video playback dengan layar 144 Hz kita dapat 21 jam 10 menit. Ini luar biasa sih ya. Lalu untuk charging ini lumayan cepat di 1 jam 44 menit. Jangan protes dulu, ini baterai 6000 mAh, bukan 5000, bukan 4000 ya. Dan sebagai catatan, dalam 1 jam pengisian daya itu udah mencapai 70% lebih. Setelah itu pengisian melambat untuk menjaga kondisi baterai. Di presentasinya Asus emang janjinya kenceng sampai 70%-an untuk 1 jam. Nah, kalau untuk pengujian kamera kayaknya kita serahkan ke Chris di lapangan ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada ROG Phone 3. Nah, sekarang kita mau cobain kemampuan kameranya. Tapi kan ada yang bilang kayak gini ya, ini kan smartphone gaming, ngapain dites kameranya? Terus bahkan ada yang bilang kayak gini, smartphone gaming ngapain ada kameranya? Nah, memang kalau kita lihat dari Asusnya sendiri juga, kamera ini tuh bukan jadi fokus utamanya karena ini smartphone gaming. Tapi di sini setelah saya kulik, ternyata kameranya ini bukan sembarang ada doang teman-teman. Di sini kita pengen lihat sedikit aja beberapa fitur menariknya dan kita akan tes kemampuan kameranya di beberapa skenario. Tapi buat kalian yang nggak mau lihat tes kameranya panjang-panjang, saya simpulin langsung aja di awal. Jadi ini adalah smartphone gaming dengan kamera terbaik di 2020. Titik. Nah, tapi untuk kalian yang penasaran, kenapa ini smartphone gaming dengan kamera terbaik? Jadi ada fitur apa aja dan hasilnya seperti apa? Mari kita lanjut. Oke, sekarang mari kita lihat ada fitur menarik apa di kameranya ROG Phone 3 ini. Sekarang kita mulai dari bagian foto dulu kali ya. Kalau kalian lihat di sini ini ada icon untuk pindah kamera. Ini kamera ultrawide-nya. Lalu ini adalah kamera utamanya. Untuk hasil fotonya sendiri saya bilang sih udah bagus banget. Jadi seperti kalian lihat di sini, jadi kalau misalnya kita foto pemandangan nih, itu di bagian langitnya, di bagian objek yang kita mau shoot itu pencahayaannya seimbang dan ini saya suka banget nih HDR-nya.
Dan untuk selfie juga termasuk bagus. Seperti kalian lihat hasil fotonya ini. Dynamic range-nya juga udah bagus. Jadi pas lagi selfie itu hasil fotonya juga langitnya tetap masih kelihatan. Kemudian warna juga udah bagus banget. Warna kulitnya natural. Cuman paling dari segi ketajaman masih sedikit kurang. Karena kulitnya itu seperti ada efek beauty-nya. Jadi kulit saya aslinya nggak semulus ini. Cuman di sini terlihat mulus. Mungkin sebagian orang akan suka. Untuk hasil kamera utamanya juga udah oke. Kamera ultrawide-nya juga udah oke. Cuman memang kamera ultrawide itu tidak bisa dibandingkan dengan kamera utamanya ya teman-teman. Jadi kamera ultrawide-nya ini sampai sekarang ini masih memberikan kualitas yang lumayan terasa gitu bedanya kalau pindah dari kamera utama ke kamera ultrawide. Tapi overall udah cukup oke untuk foto. Untuk kamera makronya juga lumayan. Seperti kalian lihat fotonya di foto bunga ini masih cukup oke lah. Nggak buruk-buruk amat. Nggak seperti kamera yang cuma 2 megapiksel. Ini resolusinya 5 megapiksel jadi lumayan. Lalu kita lihat ke video. Ini nih yang paling menarik dari Asus nih. Ini kita bisa lihat resolusi di kiri sini. Ada HD, FHD, FHD 60, 4K, 4K 60, dan 8K. Dan yang hebatnya lagi nih, videonya sampai resolusi 4K 60 itu stabil semua, teman-teman. Biasanya kan di smartphone lain tuh ada yang ketika masuk frame rate 60, itu stabilizernya jadi nggak berfungsi. Tapi kalau di ROG Phone 3 ini nih, semua resolusinya sampai 4K 60 itu stabil. Lalu dia juga ada opsi untuk 8K 30 fps di sini, cuman saya nggak tes karena nanti di editor juga perlu dikompres lagi, dan juga mayoritas dari penonton YouTube juga belum ada yang nonton 8K juga kan. Jadi yang penting kalau kalian pengen video 8K ada di sini. Sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Untuk ultrawide-nya agak sedikit beda. Seperti yang kalian lihat di kiri sini nih ada HD, Full HD, FHD 60, 4K. Dia belum bisa 4K 60. Jadi kalau kalian pengen 60 fps di ultrawide, ini hanya mentok di Full HD aja. Untuk 4K-nya maksimum di 30. Dan menariknya di semua resolusinya ini stabil teman-teman. Jadi untuk urusan video mau kamera utama, kamera ultrawide, resolusinya kecuali 8K itu stabil semua teman-teman. Jadi kalau untuk video kalian mau pakai untuk vlogging itu nggak masalah. Nah, kita lihat di bagian video selfie-nya, seperti yang kalian lihat di sini nih, di resolusinya maksimum sampai Full HD 60 fps. Ini masih jarang banget yang kamera selfie-nya dikasih 60 fps, cuman ini Asus ngasih, jadi videonya bisa lebih smooth lagi nih videonya. Mantep. Lalu ada fitur baru yang menarik banget nih di ROG Phone 3, yang di ROG Phone 2 ini belum ada. Itu ada fitur untuk mikrofon. Jadi di sini ada Win Noise Reduction dan Make Focus. Untuk hasilnya kalian bisa lihat berikut ini. Nah, ini kalau Win Noise Reduction-nya kita matikan, suaranya akan jadi seperti ini. Dan ini adalah contoh hasil kalau Win Noise Reduction-nya kita nyalakan. Jadi suaranya akan menjadi seperti ini. Lalu buat kalian yang pengen videonya itu fokusnya selalu mengikuti objek, kalian bisa pakai fitur motion tracking yang ini. Jadi kalau kalian tap ke sini, ke objek ini, dia akan mengikuti fokusnya. Tuh. Selama masih dalam frame, lalu kalian tap ke objeknya, dia akan ngikutin terus. Ini menarik sekali. Lalu kita lihat fitur slow motion di sini, karena ini salah satu hal yang spesial dari ROG Phone 3. Kenapa? Coba kalian lihat berikut ini. Di resolusi yang di kiri ini. Dia bisa merekam HD 480 fps, Full HD 120 fps, dan Full HD 240 fps, dan 4K 120 fps. Wow. Jadi memang Snapdragon 865 ini udah bisa 4K 120, tapi belum ada vendor lain yang ngebuka 4K 120 fps ini, baru di ROG Phone 3 aja nih, gila bener. Jadi sepertinya untuk urusan frame rate memang Asus tuh kagak main-main ya. Nah, kalau ini adalah fitur Pro Video atau manual video. Yes, terima kasih Asus sudah mengembalikan fitur ini kembali. Dulu ini udah ada dari lama, cuman sempet hilang di eranya Android 10 nih. Dan sekarang udah kembali lagi nih. Jadi buat kalian content creator pasti seneng banget lihat fitur ini, karena untuk bikin content creation itu memang butuh manual video ya teman-teman. Untuk autonya juga udah bagus, cuman kalau untuk content creation pasti lebih butuh yang manual video. Kalian bisa atur shutter speed-nya, kalian bisa atur ISO-nya, kalian bisa atur manual fokusnya. Dan yang paling menarik di sini adalah kalian lihat di bar kiri bawah ini ada audio levelnya. Jadi untuk input audionya bisa ketahuan nih audionya udah sekencang apa. Ini penting banget kalau kalian ketika misalnya lagi rekaman orang lagi ngomong gitu. Jadi kan butuh tahu intensitas suaranya seperti apa, dan ini Asus memberikan indikatornya di Pro videonya ini. Mantap. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kamera ROG Phone 3 ini. Seperti yang kalian lihat, walaupun kamera itu bukan jadi fokusnya smartphone gaming, tapi Asus ini nggak main-main soal kameranya ya. Bahkan kita bisa bilang nih, untuk kategori smartphone gaming, Asus ROG Phone 3 ini yang terbaik. Oke, jadi sekian dulu. Kita lanjut lagi ke Mas Teddy.
Oke, jadi kurang lebih kamera kayak gitu. Impresif untuk sebuah smartphone gaming. Harga, ya, untuk varian 8GB 128GB internal storage, harganya adalah 9.999.000 tanpa aksesoris. Harga aksesoris dan varian lainnya cek aja di deskripsi. Kalau misalnya ada paket-paket, kita taruh di deskripsi juga ya. Jadi, kesimpulan. Memang agak disayangkan bahwa storage-nya 128GB tanpa adanya tambahan slot microSD. Seandainya ada opsi untuk varian yang lebih tinggi internal storage-nya, ini akan sangat menarik sekali. Siapa tahu akan datang 256GB? Mungkin ya. Tidak ada IP rating, tapi seharusnya udah maklum lah, wajar lah. Ini namanya juga smartphone gaming yang satu ini kan butuh membuang panas ya. Jadi jangan di seal di dalam panasnya. Lalu AirActive Cooler 3 ini sayangnya bukan bagian dari paket penjualan smartphone. Menurut kami ini layak untuk dipertimbangkan ya. Bobot ini juga 240 gram, mungkin nggak cocok buat kalian yang nyari HP yang enteng. Tapi kalau nyari HP gaming ini memang sudah resikonya karena cooling sistemnya memang harus berat. Mau nggak mau seperti itu ya. Kemudian buat kalian yang komplain bahwa tidak ada audio jack 3,5 mm, tapi adapternya tersedia. Dan kalau kalian pakai aksesoris-aksesorisnya, itu udah nggak usah pakai adapter lagi, tinggal colok aja di aksesorisnya. Jadi menurut kami sih nggak terlalu banyak protes sih. Lagian Asus juga udah punya headphone atau earphone yang sudah pakai Type-C juga, yang cocok dengan ini. Lalu kemudian memang karena ini adalah sebuah smartphone yang super kencang, titik panasnya memang ada di frame karena framenya juga dari metal. Kita akan sangat menyarankan sekali kalian pakai coolernya ya. Terlepas dari semua itu, kita bisa lihat bahwa kelebihannya luar biasa. Performa tinggi dan stabil dengan Snapdragon 865 Plus ini gila. Layar AMOLED HDR10 color gamut yang super luas itu luar biasa banget. Refresh rate 144Hz dengan dukungan game. Ini yang penting, dengan dukungan game terbanyak di smartphone sampai saat ini. Asus bahkan ngasih daftar gamenya. Kalau smartphone lain setengah mati mau ngasih daftar, jangankan daftar game, daftar apa juga susah dapat nemunya ya. Tapi di sini udah ada daftar gamenya, 144 120Hz itu udah ada di dalam Armoury Crate. Daya tahan baterainya terbilang oke banget dengan charging yang lumayan kencang. Belum lagi ada pilihan-pilihan untuk ngecharge-nya yang luar biasa, bisa menghemat atau bisa membuat baterai kalian tuh lebih awet gitu ya. Inovasi yang sulit dilawan rasanya itu adalah side mounted USB-C port. Itu memang ya, kita jadi nggak khawatir tangan kita terganggu kabel saat gaming atau pada saat nonton sambil ngecas pakai headset segala macam. Ini belum ketemu di smartphone yang lain. Kemudian speaker stereo front facing ini nyaman sekali, perekaman video bisa 8K, 4K 60, slow motion bisa 4K 120, 4K 120 fps, ini luar biasa sih. Aksesoris pendukungnya tuh lengkap banget, luar biasa banyak banget, dan bahkan bisa pinjam-pinjaman sama yang sebelumnya, bisa dikombinasi, itu luar biasa. Lalu Air Trigger 3-nya ada perbaikan-perbaikannya, ada peningkatannya, konektivitasnya udah modern banget ya. Asus Power Master-nya juga luar biasa, dan kamera mungkin terkesan bukan hal yang paling penting buat smartphone gaming, tapi kenyataannya kemampuan kameranya ROG Phone 3 ini terbilang bagus loh. Bahkan buat kalian yang mau pakai buat konten video atau mungkin vlogging, ini masih cocok. Jadi ini adalah smartphone gaming dengan kamera paling bagus? Iya, sejauh ini adalah smartphone gaming serius yang kameranya paling bagus memang. Dan dia juga menurut kami untuk saat ini adalah smartphone gaming terbaik di tahun 2020. Saya Irfan, Jaga TV TV.